Halo, Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Adewan Yugo Utama, yang pagi hari ini bertugas untuk menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam program Umat Menyapa GKJ Deken Palor. Pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungi bersama tentang fenomena kecerdasan buatan atau AI yang saat ini sedang berkembang. Kecerdasan buatan atau AI adalah sebuah teknologi yang akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan berkembang sangat pesat dan memengaruhi semua aspek kehidupan. Perkembangannya sangat pesat, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai umat Kristen merespon itu, merespon perkembangan AI itu sendiri. Apa itu AI? AI adalah teknologi yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir dan membuat keputusan. Mulai dari asisten virtual seperti Meta dan Google Assistant hingga mobil tanpa pengemudi. AI kini menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun sebagai ciptaan manusia, AI hanyalah alat yang tidak memiliki moralitas atau nilai intrinsik. Dalam iman Kristen, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga AI tidak bisa menggantikan nilai manusia. AI menawarkan bermacam keuntungan, yaitu antara lain dalam bidang medis, AI membantu mendeteksi penyakit seperti kanker pada tahap awal, mempercepat pengembangan obat, dan memberikan perawatan yang lebih personal bagi pasien. Kemudian untuk di dalam dunia kerja, kecerdasan buatan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan kreatif dan strategis. Kemudian untuk bidang dunia pendidikan, teknologi AI menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Kemudian untuk tentu saja dalam hal teknologi, AI digunakan untuk membantu manusia dalam menerapkan teknologi di dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, AI memiliki ancaman, yaitu antara lain yang pertama adalah penghilangan pekerjaan. Otomasi oleh AI dapat menghadapi risiko menggantikan banyak pekerjaan manusia. Kemudian yang terjadi adalah menciptakan gelombang pengangguran di berbagai sektor. Yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi. Kecerdasan buatan atau AI bisa digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti manipulasi informasi, pencurian data, dan mengembangkan senjata yang merugikan bagi banyak orang atau mematikan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada teknologi itu sendiri. Ketergantungan pada teknologi yang berlebihan dapat mengikis hubungan manusia dengan sesamanya, dan bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat adalah ketidakadilan sosial. Jika tidak diawasi, penggunaan AI dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang mampu mengakses teknologi ini dan yang tidak. Selain ancaman dan keuntungan, ada beberapa hal atau sisi lain yang tidak bisa diberikan oleh AI. Berikut di antaranya. Kreativitas emosional. Meskipun AI dapat menghasilkan karya seni, musik, atau sastra, namun AI sendiri tidak dapat menirukan kreativitas emosional manusia. Kemudian ada empati dan simpati. AI belum dapat memahami dan merasakan emosi manusia secara mendalam. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan etis. AI dapat membantu pengambilan keputusan, tetapi tidak dapat menggantikan nilai-nilai etis dan moral manusia. Kesadaran dan kesabaran. AI tidak memiliki kesadaran diri dan kesabaran seperti manusia. Hubungan interpersonal. AI tidak dapat menggantikan hubungan interpersonal manusia yang melibatkan emosi, kepercayaan, dan keintiman. Hubungan interpersonal sendiri memiliki beberapa contoh, yaitu pengalaman spiritual. AI tidak dapat mengalami pengalaman spiritual atau religius seperti
manusia. Yang kedua adalah kemampuan mengambil risiko. Tentu AI dapat menganalisis risiko-risiko yang mungkin timbul, tetapi AI sendiri tidak dapat mengambil keputusan berisiko seperti manusia. Yang ketiga adalah kemampuan belajar dari pengalaman. Meskipun AI dapat belajar dari data, namun tidak dapat mengalami proses belajar dari pengalaman pribadi seperti manusia. Yang keempat, kemampuan mengambil atau mengembangkan nilai-nilai. Kecerdasan buatan tidak dapat mengembangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup seperti manusia. Yang terakhir adalah kemampuan menghadapi kebutuhan emosional. AI tidak dapat memahami dan menghargai kebutuhan emosional manusia. Kecerdasan buatan atau AI adalah perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Selain membawa banyak sekali keuntungan atau manfaat, tentunya AI juga membawa ancaman bagi umat manusia. Dalam hubungannya dengan kekristenan, apakah ada hubungan antara kecerdasan buatan dengan etika Kristen? Bagaimana kita menanggapi itu sesuai dengan etika Kristen? Mengutamakan kasih. Segala bentuk inovasi teknologi harus digunakan untuk melayani sesama manusia dan memuliakan Allah. Menjaga keadilan. Penggunaan AI harus memperhatikan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang mungkin terdampak secara negatif. Yang ketiga, akuntabilitas moral atau bertanggung jawab moral. Pengembang dan pengguna AI harus bertanggung jawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari teknologi ini. Menghormati kedaulatan Allah. Sebagai umat percaya, kita harus ingat bahwa teknologi tidak pernah bisa menggantikan Allah. AI adalah alat, bukan otoritas tertinggi. AI atau kecerdasan buatan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi banyak memberikan manfaat bagi umat manusia, tapi juga memberi ancaman ke beban. Tentu kita sebagai orang Kristen harus menjawab itu dengan menggunakan AI ini dengan bijak. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Marilah kita gunakan teknologi, baik kita gunakan AI atau kecerdasan buatan dengan bijak untuk kita sebagai manusia maupun Allah sebagai raja kita dan sebagai junjungan kita mau bertanam. Sampai jumpa di buat beberapa selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.